Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cahaya dan Alat Optik. Saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Dwi Kartika, yang kedua ada Lia Happy, yang ketiga ada Muhammad Farel Prayata, yang keempat ada Fani Adi Prayogi, yang kelima ada Vini Trisya. A. Pengertian cahaya. Cahaya adalah berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualis gelombang partikel. Benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri disebut dengan sumber cahaya, sedangkan benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut benda gelap. Setiap benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri disebut sumber cahaya. Contohnya, matahari, bintang, lampu, lilin, dan lain-lain. Cahaya yang dapat lihat merupakan kelompok-kelompok sinar cahaya atau disebut berkas cahaya. Berkas cahaya dapat digolongkan atas berkas cahaya menyebar, yaitu berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Berkas cahaya sejajar yaitu berkas cahaya yang sejajar dengan satu sama lain. Berkas cahaya menggumpal yaitu berkas cahaya yang menuju ke satu titik tertentu. B. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, maka cahaya yang dibiaskan akan menjauhi garis normal. Contohnya cahaya merambat dari air ke udara. Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. 1. Cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang permukaannya bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Sifat-sifat cermin datar antara lain ukuran, besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Cermin cembung atau positif. Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasanya digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, lebih kecil atau diperkecil daripada benda yang sesungguhnya. Cermin cekung atau positif. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Bayangan pada cermin cekung bersifat jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, sejati, dan terbalik. B. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, maka cahaya yang dibiaskan akan menjauhi garis normal. Contohnya cahaya merambat dari air ke udara. C. Cahaya merambat lurus. D. Cahaya dapat diserap benda gelap absorpsi.
Contohnya ketika kita memakai baju hitam gelap, maka akan terasa sangat panas. Cahaya memiliki energi sehingga dapat merambat. Cahaya dapat diuraikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya. Alat optik yang alami adalah mata pada manusia. Mata memiliki kemampuan untuk melihat sangat terbatas, yaitu tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda kecil, benda-benda yang sangat jauh, dan tidak dapat merekam apa yang dilihatnya dengan baik. Alat-alat optik buatan seperti kamera, loop, mikroskop, dan teropong. Yang pertama, di sini ada kamera. Kamera merupakan alat optik yang dapat memindahkan atau mengambil gambar dan menyimpan dalam bentuk file, film, maupun printout. Kamera menggunakan lensa positif dalam membentuk bayangan. Sifat bayangan kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bagian-bagian kamera terdiri dari yang pertama ada lensa cembung, yang kedua ada film, yang ketiga ada diafragma, dan yang terakhir ada aperture. 2. Loop. Loop memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Loop adalah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar nampak lebih besar. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh loop yaitu maya, tegak, dan diperbesarkan. 2 cara menggunakan loop yaitu dengan mata berakomodasi maksimum, yang kedua dengan mata tidak berakomodasi. 3. Teropong. Teropong atau teleskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh sehingga tampak lebih jelas dan lebih dekat. Secara umum, teropong terdiri atas 2 buah lensa positif. 1 lensa mengarah ke objek yang disebut dengan lensa objektif, dan 1 lensa mengarah ke mata yang disebut lensa okuler. Teleskop atau teropong dibedakan menjadi 2, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Keempat, mikroskop. Mikroskop sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda kecil memiliki keterbatasan. Prinsip kerja mikroskop adalah objek ditempatkan di ruang 2 lensa objektif sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Mikroskop yang sederhana menggunakan kombinasi dua buah lensa positif dengan panjang titik fokus objektif lebih kecil daripada jarak titik lensa okuler.